Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan menarik tentang sejarah pengusiran orang Yahudi oleh Kekaisaran Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi. Peristiwa ini membawa dampak besar bagi perjalanan sejarah orang Yahudi, khususnya terkait dengan kehidupan mereka di pengasingan Babilonia hingga kembalinya mereka ke Yerusalem. Untuk memahami lebih dalam tentang peristiwa ini, kita akan menjawab 10 pertanyaan spesifik yang akan membantu kita menelusuri perjalanan dan tantangan yang dihadapi oleh orang Yahudi selama masa pengasingan. Dengan memahami sejarah ini, kita akan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana peristiwa ini berpengaruh terhadap hubungan mereka dengan Palestina dan relevansinya dalam konteks sejarah dan agama saat ini. Pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas meliputi bagaimana latar belakang konflik antara kerajaan Yehuda dan Kekaisaran Babilonia yang menyebabkan pengepungan dan penaklukan Yerusalem. Apa yang terjadi selama pengepungan Yerusalem oleh pasukan Babilonia dan bagaimana penghancuran Baitul Maqdis mempengaruhi orang Yahudi? Mengapa Raja Nebukadnezar II memerintahkan pengusiran orang Yahudi ke Babilonia dan bagaimana kondisi hidup mereka selama di pengasingan? Bagaimana orang Yahudi beradaptasi dengan kehidupan di Babilonia dan apa peran mereka di masyarakat Babilonia selama masa pengasingan? Apa tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh orang Yahudi selama di pengasingan, dan bagaimana mereka menjaga identitas dan agama mereka? Bagaimana pengaruh budaya Babilonia terhadap orang Yahudi, dan apa upaya mereka untuk mempertahankan tradisi dan tulisan keagamaan mereka? Apa harapan dan doa orang Yahudi untuk kembali ke Yerusalem, dan bagaimana mereka memperjuangkan spiritual dan mental mereka selama masa pengasingan? Bagaimana penaklukan Babilonia oleh Kekaisaran Persia di bawah Raja Koresh Agung membuka jalan bagi orang Yahudi untuk kembali ke Yerusalem? Bagaimana proses kembali orang Yahudi ke Yerusalem setelah deklarasi Raja Koresh? Dan tantangan apa yang mereka hadapi saat membangun kembali Baitul Maqdis? Apa hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari masa pengasingan Babilonia? Dan bagaimana relevansinya dalam konteks sejarah dan agama saat ini? Mari kita jelajahi bersama-sama dan temukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penting ini. Tetaplah bersama kami dan jangan lewatkan informasi menarik dalam video ini. Pertanyaan yang pertama, bagaimana latar belakang konflik antara kerajaan Yehuda dan Kekaisaran Babilonia yang menyebabkan pengepungan dan penaklukan Yerusalem? Kerajaan Yehuda yang terletak di wilayah selatan Palestina dikenal sebagai pusat keagamaan dan politik bagi orang Yahudi pada masa itu. Yerusalem, ibu kota kerajaan Yehuda, menjadi tempat berdirinya Baitul Maqdis yang sangat dihormati. Namun, sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, konflik mulai memanas antara kerajaan Yehuda dan Kekaisaran Babilonia yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar II. Raja Nebukadnezar II yang merasa terancam oleh kekuatan dan pengaruh kerajaan Yehuda memutuskan untuk menaklukkan wilayah tersebut. Babilonia, yang saat itu merupakan kekaisaran besar, ingin memperluas kekuasaannya dan menguasai sumber daya yang ada di Yehuda. Selain itu, ada juga alasan strategis untuk menguasai Yerusalem karena lokasinya yang penting secara geografis. Pada tahun 586 sebelum Masehi, pasukan Babilonia mulai mengepung Yerusalem.
Pengepungan ini berlangsung lama dan penuh dengan penderitaan bagi penduduk kota. Kekurangan makanan dan air membuat situasi semakin sulit. Selama pengepungan ini, pasukan Babilonia terus memperketat cengkeraman mereka atas kota, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang secara besar-besaran. Akhirnya, setelah pengepungan yang melelahkan, pasukan Babilonia berhasil menembus pertahanan Yerusalem. Mereka memasuki kota dengan kekuatan penuh dan mulai menghancurkan segala sesuatu yang ada. Baitul Maqdis, rumah ibadah yang sangat dihormati, tidak luput dari penghancuran. Tempat suci ini dibakar habis, meninggalkan kehancuran dan kesedihan yang mendalam bagi orang Yahudi. Setelah penaklukan Yerusalem, banyak penduduk Yehuda yang diangkut secara paksa ke Babilonia sebagai tawanan perang. Mereka diasingkan dari tanah mereka dan mengalami kehidupan yang sangat berbeda di negeri asing. Masa pengasingan ini berlangsung sekitar 70 tahun, dan selama periode ini, orang Yahudi menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan identitas dan agama mereka. Pengusiran ini bukan hanya tentang penaklukan fisik, tetapi juga upaya untuk menghancurkan semangat dan budaya orang Yahudi. Namun, meskipun dalam kondisi yang sangat sulit, mereka tetap berusaha menjaga keimanan mereka kepada Allah dan berharap suatu hari bisa kembali ke tanah air mereka. Kisah ini menjadi salah satu bukti keteguhan dan ketahanan umat yang beriman. Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi selama pengepungan Yerusalem oleh pasukan Babilonia dan bagaimana penghancuran Baitul Maqdis mempengaruhi orang Yahudi? Selama pengepungan Yerusalem oleh pasukan Babilonia, penduduk kota mengalami penderitaan yang luar biasa. Pengepungan ini berlangsung lama dan penuh dengan kesulitan. Pasukan Babilonia, di bawah kepemimpinan Raja Nebukadnezar II, mengepung kota dengan ketat, memotong suplai makanan dan air. Penduduk Yerusalem terpaksa bertahan hidup dengan persediaan yang semakin menipis, dan banyak yang menderita kelaparan dan kehausan. Saat situasi semakin kritis, banyak penduduk yang kehilangan harapan dan semangat. Penderitaan fisik dan mental yang mereka alami begitu berat, membuat mereka merasa terjebak tanpa jalan keluar. Pada akhirnya, setelah pengepungan yang panjang dan melelahkan, pasukan Babilonia berhasil menembus pertahanan Yerusalem dan memasuki kota dengan kekuatan penuh. Mereka mulai menghancurkan segala sesuatu yang ada di sana, termasuk tempat-tempat suci. Salah satu kehancuran terbesar yang terjadi adalah penghancuran Baitul Maqdis. Baitul Maqdis adalah rumah ibadah yang sangat dihormati oleh orang Yahudi. Tempat suci ini merupakan pusat kehidupan spiritual dan keagamaan mereka. Ketika pasukan Babilonia membakar dan meratakan Baitul Maqdis dengan tanah, itu bukan hanya kehancuran fisik, tetapi juga simbolis. Orang Yahudi merasa kehilangan pusat spiritual mereka, dan itu memberikan dampak yang mendalam pada kehidupan keagamaan mereka. Penghancuran Baitul Maqdis mempengaruhi orang Yahudi dalam banyak cara. Mereka tidak hanya kehilangan tempat untuk beribadah, tetapi juga kehilangan rasa identitas dan kebersamaan yang erat terjalin di sekitar tempat suci tersebut. Banyak yang merasa terputus dari akar spiritual dan sejarah mereka. Pengasingan ke Babilonia menambah penderitaan ini karena mereka harus hidup di tanah asing dengan budaya dan kebiasaan yang berbeda. Selama masa pengasingan di Babilonia, orang Yahudi berjuang untuk mempertahankan iman dan tradisi mereka. Meskipun jauh dari rumah dan tempat suci mereka, mereka tetap berusaha menjaga identitas keagamaan mereka. Mereka berkumpul untuk berdoa dan membaca kitab suci, berharap suatu hari mereka bisa kembali ke tanah air mereka dan membangun kembali Baitul Maqdis. Penghancuran Yerusalem dan Baitul Maqdis adalah peristiwa yang sangat traumatis bagi orang Yahudi. Namun, itu juga menjadi masa introspeksi dan pembaharuan iman. Mereka belajar untuk tetap teguh dalam keimanan, meskipun menghadapi cobaan yang berat. Kisah ini mengajarkan kita tentang keteguhan dan ketahanan umat yang beriman dalam menghadapi kesulitan yang luar biasa.
Penghancuran Baitul Maqdis mempengaruhi orang Yahudi dalam banyak cara. Mereka tidak hanya kehilangan tempat untuk beribadah, tetapi juga kehilangan rasa identitas dan kebersamaan yang erat terjalin di sekitar tempat suci tersebut. Banyak yang merasa terputus dari akar spiritual dan sejarah mereka. Pengasingan ke Babilonia menambah penderitaan ini karena mereka harus hidup di tanah asing dengan budaya dan kebiasaan yang berbeda. Selama masa pengasingan di Babilonia, orang Yahudi berjuang untuk mempertahankan iman dan tradisi mereka. Meskipun jauh dari rumah dan tempat suci mereka tetap berusaha menjaga identitas keagamaan mereka. Mereka berkumpul untuk berdoa dan membaca kitab suci, berharap suatu hari mereka bisa kembali ke tanah air mereka dan membangun kembali Baitul Maqdis. Penghancuran Yerusalem dan Baitul Maqdis adalah peristiwa yang sangat traumatis bagi orang Yahudi. Namun, itu juga menjadi masa introspeksi dan pembaharuan iman. Mereka belajar untuk tetap teguh dalam keimanan meskipun menghadapi cobaan yang berat. Kisah ini mengajarkan kita tentang keteguhan dan ketahanan umat yang beriman dalam menghadapi kesulitan yang luar biasa. Pertanyaan yang ketiga, mengapa Raja Nebukadnezar kedua memerintahkan pengusiran orang Yahudi ke Babilonia dan bagaimana kondisi hidup mereka selama di pengasingan? Raja Nebukadnezar kedua memerintahkan pengusiran orang Yahudi ke Babilonia dengan tujuan melemahkan kerajaan Yehuda dan mencegah pemberontakan di masa depan. Setelah menaklukkan Yerusalem, Raja Nebukadnezar ingin memastikan bahwa tidak ada kekuatan yang tersisa yang bisa melawan kekuasaannya. Pengusiran ini juga merupakan cara untuk menunjukkan kekuatan dan dominasi Babilonia atas wilayah yang ditaklukkan. Dengan memindahkan populasi yang dianggap sebagai ancaman, Raja Nebukadnezar berharap bisa menjaga stabilitas dan keamanan di kerajaannya. Selain itu, orang Yahudi yang diasingkan ke Babilonia juga termasuk tokoh-tokoh penting dan pemimpin masyarakat Yehuda. Mengasingkan mereka berarti melemahkan struktur sosial dan politik Yehuda, sehingga mempersulit kemungkinan adanya pemberontakan. Para pemimpin ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam membangun Babilonia, baik dari segi ekonomi maupun intelektual. Pengasingan ini juga memberi kesempatan bagi Babilonia untuk memanfaatkan keahlian dan keterampilan orang Yahudi untuk kemajuan kerajaannya. Kondisi hidup orang Yahudi di pengasingan sangatlah sulit dan penuh tantangan. Mereka dipindahkan dari tanah kelahiran mereka dan dipaksa hidup di negeri asing dengan budaya dan bahasa yang berbeda. Pada awalnya, banyak dari mereka yang mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru. Mereka merindukan tanah air mereka, Yerusalem, dan tempat suci Baitul Maqdis yang telah dihancurkan. Di Babilonia, orang Yahudi tinggal di komunitas-komunitas yang tersebar di berbagai wilayah. Mereka harus menyesuaikan diri dengan aturan dan kebiasaan lokal yang seringkali bertentangan dengan ajaran agama mereka. Meskipun demikian, banyak dari mereka yang berusaha untuk mempertahankan identitas keagamaan dan budaya mereka. Mereka berkumpul untuk berdoa, membaca kitab suci, dan menjalankan tradisi keagamaan mereka. Selama di pengasingan, orang Yahudi juga menghadapi diskriminasi dan perlakuan tidak adil. Mereka dianggap sebagai orang asing dan seringkali menjadi sasaran penindasan. Meskipun demikian, mereka tetap bertahan dan berusaha membangun kehidupan yang lebih baik. Beberapa dari mereka berhasil mencapai posisi penting dalam masyarakat Babilonia, tetapi kebanyakan tetap hidup dalam kesulitan. Masa pengasingan ini menjadi ujian besar bagi keimanan dan keteguhan orang Yahudi. Meskipun berada di tanah asing dan menghadapi berbagai kesulitan, mereka tetap berusaha menjaga hubungan dengan Allah dan berharap suatu hari bisa kembali ke Yerusalem. Kisah ini mengajarkan kita tentang keteguhan iman dan ketahanan dalam menghadapi cobaan yang berat. Pertanyaan yang keempat, bagaimana orang Yahudi beradaptasi dengan kehidupan di Babilonia dan apa peran mereka di masyarakat Babilonia selama masa pengasingan?
Saat diasingkan ke Babilonia, orang Yahudi menghadapi tantangan besar dalam beradaptasi dengan kehidupan baru mereka. Tanah asing dengan budaya, bahasa, dan kebiasaan yang berbeda membuat mereka harus berjuang keras untuk menyesuaikan diri. Meskipun begitu, mereka bertekad untuk menjaga iman dan tradisi mereka. Mereka mulai membentuk komunitas-komunitas di berbagai wilayah, berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung praktik keagamaan mereka. Di tengah kesulitan, orang Yahudi tetap menjalankan ibadah dan tradisi mereka. Mereka berkumpul untuk berdoa dan membaca kitab suci, meskipun tanpa Baitul Maqdis sebagai pusat spiritual mereka. Para pemimpin agama memainkan peran penting dalam menjaga semangat dan keimanan komunitas. Mereka terus mengajarkan ajaran-ajaran Allah, mengingatkan kaumnya untuk tetap teguh dalam iman meskipun jauh dari tanah air mereka. Selama masa pengasingan, orang Yahudi juga berupaya untuk terlibat dalam masyarakat Babilonia. Beberapa dari mereka berhasil mendapatkan posisi penting dalam pemerintahan dan ekonomi. Keahlian dan keterampilan mereka diakui, dan mereka memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan Babilonia. Namun, meskipun berhasil menyesuaikan diri, mereka tetap menjaga identitas keagamaan dan budaya mereka. Orang Yahudi juga menghadapi diskriminasi dan perlakuan tidak adil. Mereka seringkali dianggap sebagai orang asing dan menjadi sasaran penindasan. Namun, mereka tetap bertahan dan berusaha membangun kehidupan yang lebih baik di tanah pengasingan. Dukungan dari dalam komunitas dan keteguhan iman membantu mereka melewati masa-masa sulit. Perjuangan untuk mempertahankan tradisi dan iman mereka membuat orang Yahudi semakin kuat. Mereka menulis dan mengumpulkan berbagai teks keagamaan yang penting, yang kelak menjadi bagian integral dari agama mereka. Masa pengasingan ini menjadi waktu introspeksi dan pembaruan spiritual, memperkuat tekad mereka untuk suatu hari kembali ke Yerusalem dan membangun kembali kehidupan mereka di sana. Kisah adaptasi orang Yahudi di Babilonia menunjukkan keteguhan dan ketahanan mereka dalam menghadapi cobaan. Meskipun jauh dari tanah air dan menghadapi berbagai tantangan, mereka tetap menjaga iman dan tradisi mereka. Ini adalah bukti bahwa dengan keteguhan iman, kita dapat menghadapi segala rintangan dan tetap teguh dalam keyakinan kita. Pertanyaan yang kelima, apa tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh orang Yahudi selama di pengasingan, dan bagaimana mereka menjaga identitas dan agama mereka? Selama di pengasingan di Babilonia, orang Yahudi menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan yang berat. Salah satu tantangan terbesar adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang asing dan budaya yang berbeda. Kehidupan di Babilonia sangat berbeda dengan kehidupan mereka di Yerusalem. Mereka harus beradaptasi dengan bahasa, kebiasaan, dan aturan baru yang seringkali bertentangan dengan ajaran agama mereka. Meskipun demikian, mereka bertekad untuk mempertahankan identitas dan keimanan mereka. Selain itu, mereka juga menghadapi diskriminasi dan penindasan. Sebagai orang asing di negeri yang bukan milik mereka, orang Yahudi seringkali menjadi sasaran perlakuan tidak adil. Mereka dihadapkan pada tekanan sosial dan ekonomi yang membuat hidup mereka semakin sulit. Namun, mereka tetap bertahan dan berusaha membangun kehidupan yang lebih baik meskipun dalam kondisi yang sangat terbatas. Salah satu cara mereka menjaga identitas dan agama mereka adalah dengan terus berkumpul untuk beribadah dan membaca kitab suci. Meskipun tanpa Baitul Maqdis sebagai pusat spiritual mereka, orang Yahudi tetap menjalankan ibadah dan tradisi keagamaan mereka dengan tekun. Para pemimpin agama memainkan peran penting dalam menjaga semangat dan keimanan komunitas. Mereka mengajarkan ajaran-ajaran Allah dan mengingatkan kaumnya untuk tetap teguh dalam iman meskipun jauh dari tanah air mereka. Orang Yahudi juga menulis dan mengumpulkan berbagai teks keagamaan yang penting selama masa pengasingan ini. Teks-teks ini menjadi panduan bagi mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan mempertahankan tradisi keagamaan mereka.
Mereka terus mengajarkan nilai-nilai keagamaan kepada generasi muda, memastikan bahwa ajaran-ajaran ini tidak hilang meskipun mereka berada di negeri asing. Tantangan lainnya adalah menjaga solidaritas dan kebersamaan di antara komunitas mereka. Meskipun tersebar di berbagai wilayah Babilonia, orang Yahudi berusaha untuk tetap terhubung dan mendukung satu sama lain. Mereka membentuk komunitas-komunitas kecil yang menjadi tempat untuk berbagi, berdoa, dan saling membantu dalam menghadapi kesulitan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, orang Yahudi tetap teguh dalam iman dan identitas mereka. Mereka berusaha keras untuk menjaga tradisi dan ajaran agama mereka, memastikan bahwa nilai-nilai tersebut tetap hidup dan diteruskan kepada generasi berikutnya. Kisah ini mengajarkan kita tentang keteguhan iman dan ketahanan dalam menghadapi cobaan yang berat. Pertanyaan yang keenam, bagaimana pengaruh budaya Babilonia terhadap orang Yahudi dan apa upaya mereka untuk mempertahankan tradisi dan tulisan keagamaan mereka? Di pengasingan Babilonia, orang Yahudi menghadapi pengaruh budaya yang sangat kuat dan berbeda dari budaya mereka sendiri. Babilonia adalah pusat peradaban yang maju dengan tradisi dan kebiasaan yang kompleks. Kehidupan sehari-hari mereka dipenuhi dengan berbagai aktivitas keagamaan dan budaya yang bertentangan dengan ajaran Yahudi. Namun, meskipun berada dalam lingkungan yang penuh godaan, orang Yahudi tetap berusaha keras untuk menjaga keimanan dan identitas mereka. Pengaruh budaya Babilonia terlihat dalam banyak aspek kehidupan orang Yahudi. Bahasa, seni, dan kebiasaan sehari-hari mereka terpengaruh oleh kehidupan Babilonia. Beberapa di antara mereka bahkan terlibat dalam pemerintahan dan perdagangan yang membuat mereka semakin terpapar pada budaya asing tersebut. Meskipun demikian, mereka tetap berusaha untuk memisahkan diri dalam hal keagamaan dan tradisi. Salah satu upaya terbesar yang dilakukan oleh orang Yahudi untuk mempertahankan tradisi mereka adalah dengan terus berkumpul untuk beribadah dan membaca kitab suci. Mereka membentuk komunitas-komunitas kecil di mana mereka bisa saling mendukung dan menjaga semangat keagamaan. Dalam pertemuan-pertemuan ini, mereka mengajarkan ajaran-ajaran Allah dan mengingatkan satu sama lain untuk tetap teguh dalam iman. Selain itu, mereka juga menulis dan mengumpulkan berbagai teks keagamaan yang penting. Teks-teks ini menjadi panduan bagi mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan memastikan bahwa ajaran-ajaran tersebut tidak hilang meskipun mereka berada di negeri asing. Tindakan ini adalah bentuk dari keteguhan mereka untuk menjaga identitas dan warisan keagamaan mereka. Para pemimpin agama memainkan peran penting dalam menjaga keimanan komunitas. Mereka tidak hanya mengajarkan ajaran-ajaran Allah, tetapi juga memberikan nasihat dan dukungan spiritual kepada anggota komunitas. Mereka terus mengingatkan kaumnya tentang pentingnya menjaga tradisi dan tidak tergoda oleh kebiasaan-kebiasaan asing yang bertentangan dengan ajaran mereka. Selama masa pengasingan di Babilonia, orang Yahudi berhasil mempertahankan identitas dan agama mereka meskipun menghadapi banyak tantangan. Keteguhan iman dan upaya mereka untuk menjaga tradisi menjadi bukti ketahanan mereka dalam menghadapi cobaan. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya mempertahankan nilai-nilai keagamaan dan budaya meskipun berada dalam lingkungan yang penuh godaan. Pertanyaan yang ketujuh, apa harapan dan doa orang Yahudi untuk kembali ke Yerusalem dan bagaimana mereka memperjuangkan spiritual dan mental mereka selama masa pengasingan? Di pengasingan Babilonia, harapan dan doa orang Yahudi untuk kembali ke Yerusalem selalu menjadi penyemangat utama mereka. Setiap hari, mereka memanjatkan doa kepada Allah, memohon agar diberikan kesempatan untuk kembali ke tanah air mereka yang suci. Yerusalem bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga pusat spiritual dan kebanggaan mereka sebagai umat yang beriman. Kerinduan mereka akan Baitul Maqdis yang dihancurkan begitu mendalam
dan mereka berharap dapat membangun kembali rumah ibadah yang menjadi simbol keimanan mereka. Selama masa pengasingan, orang Yahudi tidak hanya berjuang secara fisik, tetapi juga secara spiritual dan mental. Mereka menghadapi berbagai tantangan untuk mempertahankan keimanan dan identitas keagamaan mereka. Dalam situasi yang serba sulit, mereka tetap berusaha menjaga hubungan dengan Allah melalui doa dan ibadah. Setiap hari, mereka berkumpul untuk berdoa, membaca kitab suci, dan mengajarkan nilai-nilai keagamaan kepada anak-anak mereka. Ini menjadi cara bagi mereka untuk memperkuat ikatan spiritual dan menjaga semangat keimanan. Selain itu, mereka juga menulis dan mengumpulkan berbagai teks keagamaan yang penting. Teks-teks ini menjadi panduan bagi mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan mempertahankan tradisi keagamaan mereka. Penulisan dan pengumpulan teks ini adalah bentuk dari keteguhan mereka untuk menjaga identitas dan warisan keagamaan mereka. Mereka menyadari bahwa menjaga pengetahuan dan ajaran agama adalah kunci untuk tetap teguh dalam iman. Orang Yahudi juga membentuk komunitas-komunitas kecil di mana mereka bisa saling mendukung dan menjaga kebersamaan. Dalam komunitas ini, mereka berbagi cerita, pengalaman, dan pengetahuan keagamaan. Mereka saling memberikan dukungan moral dan spiritual, mengingatkan satu sama lain untuk tetap teguh dalam iman meskipun menghadapi banyak cobaan. Solidaritas dan kebersamaan ini membantu mereka melewati masa-masa sulit dan menjaga semangat untuk kembali ke Yerusalem. Harapan untuk kembali ke Yerusalem dan membangun kembali Baitul Maqdis selalu menjadi sumber motivasi bagi orang Yahudi. Mereka berjuang keras untuk mempertahankan iman dan tradisi mereka, meskipun berada di tanah pengasingan. Doa-doa mereka tidak pernah berhenti, dan mereka selalu percaya bahwa suatu hari Allah akan mengabulkan permohonan mereka. Kisah ini mengajarkan kita tentang kekuatan doa dan keteguhan iman dalam menghadapi cobaan. Meskipun mereka berada jauh dari tanah air, orang Yahudi tetap berusaha untuk menjaga identitas dan warisan keagamaan mereka. Harapan dan doa mereka untuk kembali ke Yerusalem memberikan kekuatan dan semangat untuk terus berjuang. Ini adalah bukti bahwa dengan keteguhan iman dan dukungan dari komunitas, kita bisa menghadapi segala rintangan dan tetap teguh dalam keyakinan kita. Pertanyaan yang ke-8. Bagaimana penaklukan Babilonia oleh Kekaisaran Persia di bawah Raja Koresh Agung membuka jalan bagi orang Yahudi untuk kembali ke Yerusalem? Pada masa pengasingan di Babilonia, orang Yahudi selalu berharap dan berdoa agar bisa kembali ke Yerusalem. Harapan mereka tampaknya jauh dari kenyataan, hingga terjadi perubahan besar di panggung politik dunia. Kekaisaran Persia di bawah kepemimpinan Raja Koresh Agung berhasil menaklukkan Babilonia pada tahun 539 sebelum Masehi. Peristiwa ini membuka babak baru bagi kehidupan orang Yahudi di tanah pengasingan. Raja Koresh Agung dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Setelah menaklukkan Babilonia, dia mengeluarkan sebuah deklarasi yang mengizinkan orang Yahudi untuk kembali ke tanah air mereka. Deklarasi Koresh ini menjadi angin segar bagi orang Yahudi yang telah lama merindukan Yerusalem. Dalam deklarasinya, Raja Koresh juga memberikan izin dan dukungan untuk membangun kembali Baitul Maqdis yang telah dihancurkan oleh pasukan Babilonia. Berita tentang deklarasi Raja Koresh tersebar cepat di kalangan orang Yahudi. Mereka merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah atas kesempatan untuk kembali ke tanah air mereka. Harapan mereka yang selama ini hanya tersimpan dalam doa, akhirnya menjadi kenyataan. Orang Yahudi mulai bersiap-siap untuk perjalanan panjang kembali ke Yerusalem, meskipun mereka tahu bahwa perjalanan tersebut penuh dengan tantangan. Selama perjalanan kembali, orang Yahudi dihadapkan pada berbagai kesulitan, termasuk jarak yang jauh dan kondisi yang sulit. Namun, semangat mereka untuk membangun kembali Yerusalem dan Baitul Maqdis
memberikan mereka kekuatan untuk terus maju. Mereka percaya bahwa Allah telah mengabulkan doa-doa mereka dan memberikan kesempatan untuk memulai kembali kehidupan di tanah air mereka. Sesampainya di Yerusalem, mereka segera memulai proses pembangunan kembali Baitul Maqdis. Tantangan yang mereka hadapi tidaklah sedikit, termasuk sumber daya yang terbatas dan ancaman dari penduduk sekitar. Namun, dengan tekad yang kuat dan keimanan yang teguh, mereka berhasil membangun kembali rumah ibadah yang sangat mereka cintai. Baitul Maqdis kembali berdiri sebagai simbol keimanan dan kebanggaan mereka. Penaklukan Babilonia oleh Kekaisaran Persia di bawah Raja Koresh Agung adalah momen penting dalam sejarah orang Yahudi. Deklarasi Koresh tidak hanya membuka jalan bagi mereka untuk kembali ke Yerusalem, tetapi juga memberikan dukungan untuk memulihkan kehidupan spiritual dan budaya mereka. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya keadilan, kebijaksanaan, dan keteguhan iman dalam menghadapi cobaan. Pertanyaan yang ke-9. Bagaimana proses kembali orang Yahudi ke Yerusalem setelah deklarasi Raja Koresh, dan tantangan apa yang mereka hadapi saat membangun kembali Baitul Maqdis? Setelah deklarasi Raja Koresh dikeluarkan, orang Yahudi yang berada di pengasingan Babilonia merasa penuh dengan harapan dan sukacita. Deklarasi tersebut memberikan mereka izin dan dukungan untuk kembali ke tanah air mereka, Yerusalem, dan membangun kembali Baitul Maqdis. Berita ini menyebar cepat di kalangan orang Yahudi, dan mereka segera mempersiapkan diri untuk perjalanan panjang kembali ke tanah yang mereka rindukan. Perjalanan kembali ke Yerusalem bukanlah hal yang mudah. Mereka harus menempuh jarak yang jauh dan menghadapi berbagai tantangan di sepanjang jalan. Namun, semangat mereka untuk kembali ke tanah suci memberikan mereka kekuatan untuk terus maju. Mereka percaya bahwa Allah telah mendengar doa-doa mereka dan memberikan kesempatan untuk memulai kembali kehidupan di tanah air mereka. Sesampainya di Yerusalem, mereka dihadapkan pada pemandangan yang memilukan. Kota suci tersebut dalam kondisi yang hancur lebur akibat pengepungan dan penghancuran oleh pasukan Babilonia. Baitul Maqdis yang dulu berdiri megah, kini hanya menyisakan reruntuhan. Namun, orang Yahudi tidak patah semangat. Mereka segera memulai proses pembangunan kembali dengan tekad yang kuat dan keimanan yang teguh. Tantangan utama yang mereka hadapi adalah kurangnya sumber daya dan tenaga kerja untuk membangun kembali Baitul Maqdis. Mereka harus mengumpulkan bahan-bahan bangunan dan mengatur tenaga kerja dengan baik. Selain itu, mereka juga dihadapkan pada ancaman dari penduduk sekitar yang merasa terancam dengan kembalinya orang Yahudi ke Yerusalem. Ada banyak konflik dan ketegangan yang harus dihadapi dalam proses pembangunan kembali ini. Meskipun demikian, dengan bimbingan para pemimpin agama dan dukungan dari komunitas, mereka berhasil mengatasi banyak rintangan. Setiap hari mereka bekerja keras, berdoa, dan saling mendukung. Perlahan-lahan, Baitul Maqdis mulai bangkit kembali dari reruntuhan. Proses ini memakan waktu yang panjang dan penuh dengan pengorbanan, tetapi semangat mereka untuk membangun kembali rumah ibadah yang suci tidak pernah padam. Kisah kembalinya orang Yahudi ke Yerusalem dan pembangunan kembali Baitul Maqdis adalah contoh nyata dari keteguhan iman dan kerja keras. Meskipun menghadapi banyak tantangan dan kesulitan, mereka tidak pernah menyerah. Mereka percaya bahwa Allah bersama mereka dalam setiap langkah yang mereka ambil. Kisah ini mengajarkan kita tentang kekuatan doa, keteguhan iman, dan pentingnya bersatu dalam menghadapi cobaan. Pertanyaan yang ke-10. Apa hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari masa pengasingan Babilonia, dan bagaimana relevansinya dalam konteks sejarah dan agama saat ini? Masa pengasingan di Babilonia memberikan banyak hikmah dan pelajaran berharga bagi orang Yahudi dan umat manusia secara umum. Salah satu hikmah terbesar adalah pentingnya keteguhan iman dalam menghadapi cobaan.
Selama di pengasingan, orang Yahudi menghadapi banyak tantangan dan kesulitan, namun mereka tetap berusaha menjaga hubungan dengan Allah melalui doa dan ibadah. Mereka belajar bahwa dalam situasi sesulit apapun, keteguhan iman adalah kunci untuk bertahan dan tetap teguh. Pengasingan di Babilonia juga mengajarkan tentang pentingnya menjaga identitas dan tradisi keagamaan. Meskipun berada di lingkungan yang asing dan penuh dengan godaan, orang Yahudi tetap berusaha menjalankan ibadah dan tradisi mereka. Mereka menyadari bahwa menjaga tradisi adalah cara untuk mempertahankan identitas dan keberadaan mereka sebagai umat yang beriman. Ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan dan pengajaran nilai-nilai agama kepada generasi muda. Selama masa pengasingan, orang Yahudi juga mengalami introspeksi dan pembaruan spiritual. Kehancuran Baitul Maqdis dan kehidupan di pengasingan menjadi waktu untuk merenung dan memperkuat hubungan dengan Allah. Mereka menyadari pentingnya kesatuan dan kebersamaan dalam menghadapi cobaan. Melalui pertemuan-pertemuan keagamaan dan komunitas-komunitas kecil, mereka saling mendukung dan menguatkan iman satu sama lain. Pengalaman di pengasingan juga mengajarkan tentang pentingnya memiliki pemimpin yang bijaksana dan bertanggung jawab. Para pemimpin agama dan komunitas memainkan peran penting dalam menjaga semangat dan keimanan orang Yahudi. Mereka memberikan nasihat, dukungan, dan mengajarkan ajaran-ajaran Allah kepada kaumnya. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang baik adalah kunci untuk mempertahankan semangat dan keteguhan dalam menghadapi tantangan. Dalam konteks sejarah dan agama saat ini, kisah pengasingan di Babilonia relevan sebagai pengingat bahwa ujian dan cobaan adalah bagian dari kehidupan. Keteguhan iman, kesabaran, dan upaya untuk menjaga nilai-nilai agama adalah kunci untuk menghadapi segala rintangan. Kisah ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya solidaritas dan kebersamaan dalam menghadapi kesulitan, serta pentingnya memiliki pemimpin yang bijaksana dan bertanggung jawab. Kisah pengasingan di Babilonia adalah pelajaran tentang ketahanan, keberanian, dan keteguhan iman. Meskipun mereka dihadapkan pada situasi yang sangat sulit, orang Yahudi tetap bertahan dan menjaga hubungan dengan Allah. Ini adalah bukti bahwa dengan keteguhan iman dan dukungan dari komunitas, kita bisa menghadapi segala rintangan dan tetap teguh dalam keyakinan kita. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan pelajaran bagi kita semua. Alhamdulillah, kita telah membahas 10 pertanyaan penting tentang pengusiran oleh Kekaisaran Babilonia dan masa pengasingan orang Yahudi. Kisah ini memberikan kita wawasan yang mendalam tentang bagaimana peristiwa bersejarah ini mempengaruhi perjalanan sejarah orang Yahudi serta hubungan mereka dengan Palestina. Semoga melalui pembahasan ini, kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran berharga yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Penting bagi kita untuk memahami sejarah dengan baik agar dapat menghargai perjuangan dan keteguhan iman yang telah dilalui oleh generasi terdahulu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk mendukung channel Salaf Wisdom dengan like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.